Simak tentang Atisha, leluhur Dalai Lama Tibet yang belajar kepada Svarnadvipa Dharmakirti di Sumatera, bukan menyebarkan Buddhism ke Nusantara. Atisha Dipamkara Srijnana adalah nama asli, nama lainnya Otish Diponkosrigan. Beliau adalah tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana. Gelombang kedua ke Tibet abad ke-11. Terlahir dari Prabhabati Devi and Sri Kalyan tahun 980 M. Pada tahun 1013 M, Atisha melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan adalah equinox di situs Muara Takus, Sumatera. Atisha Dipamkara tinggal selama 12 tahun di Nusantara Svarnadvipa, belajar kepada guru besar bernama Svarnadvipa Dharmakirti, kembali ke Tibet, dan wafat tahun 1054. Mari kita simak tentang keilmuan Tantra, ajaran asli Nusantara yang dipelajari Atisha. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 diantaranya. Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Prinsip-prinsip Tantra. Panchama atau 5M adalah Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maithuna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep Karma Marga, Bhakti Yoga, dan Jnana Marga. Praktika Tantrayana, yaitu Maka, Kama, dan Pancaka, atau dikenal dengan Pancama atau Malima. Sering disalah-artikan menjadi Molimo yang buruk, ini fitnah. Prinsip-prinsip Tantra, antara lain, 1. Mada atau Madhya atau tengah, artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, arti kata mam, aku, sa, pertiwi, tanah, artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi mematikan hewan, memakan daging, dan meminum darah. 3. Matsya, artinya nyaman, luwes, mengalir artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku, dalam samadhi, yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan tidak benar menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra adalah bayu, tekad, jiwa adalah penjiwaan yang mendalam, penuh tekad, pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maithuna adalah persatuan menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian disalahartikan sebagai persetubuhan massal. Ini fitnah berkepanjangan hingga kini. Selanjutnya, Tantrayana mempengaruhi ajaran Buddhism, aliran mazhab Mahayana, yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa, yaitu nirvana, dalam Dharmic original ini disebut Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut Tantra Vajrayana atau Tantra Mahayana. Artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India Tibet. Ilmu rahasia dikenal sebagai Tantrayana. Inilah yang dipelajari Aditya Warman untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9 M ingin merebut kota suci dengan pusat pujanya Mongtakui. Di masa setelah bernama Sriwijaya, baru bisa dikuasai oleh Raja Cholamandala. Bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet, Atisha Dipamkara Srijnana ke negerinya membawa Tantra menjadi Tantrayana Vajrayana, mazhab Buddhism Mahayana. Jadi, ilmu rahasia dikenal sebagai Tantrayana adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu Dharmic original, konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia, yang di kemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu,
Buddha and Jaina di India, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur, masa dahulu berawal di Svarnadvipa. Sekali lagi, Atisha, leluhur Dalai Lama asal Tibet, belajar kepada Svarnadvipa Dharmakirti di Sumatera, bukan menyebarkan Buddhisme ke Nusantara. Fahami itu.